Oke, baik. Pengertian geopolitik. Sudah tahukah Anda apa itu geopolitik? Nah, pengertian geopolitik atau wawasan Nusantara. Geopolitik berasal dari kata geo atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Berupa pendapat dari pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut. Pendapat yang pertama yaitu dari pandangan ajaran Friedrich Reich. Pada abad ke-19, Friedrich Reich merumuskan untuk pertama kalinya ini, ilmu bumi politik sebagai hasil penelitian yang ilmiah dan universal. Adapun pokok-pokok dari ajaran Friedrich Reich adalah yang pertama yaitu dalam hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, dan mempertahankan hidup, dan kemudian untuk menyusut dan mati. Terus yang kedua, negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok dalam arti kekuasaan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu untuk tumbuh. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alamnya. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup untuk terus-menerus dan melanggengkan keturunannya. Yang keempat yaitu semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah hidup tidak mendukung bangsa tersebut, kemudian akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan dalam luar wilayahnya, atau bisa disebut ekspansi wilayah lain. Yang kelima, hal melegitimasikan hukum ekspansi, yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan kegiatan seperti ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan diimbangi oleh pemekaran wilayah. Batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara, dan apabila ruang lingkup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun sebagai jalan kekerasan ataupun bisa disebut perang. Nah, yang kedua, ini adalah pandangan lagi dari pandangan ajaran Rudolf Kejelen. Kejelen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kejelen menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar atau pokok ajaran Kejelen adalah satu, yaitu negara merupakan suatu biologis. Dimaksudkan suatu biologis yaitu suatu organisme hidup memiliki intelektual. Di suatu negara memungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Dan teorinya yang kedua yaitu negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan politik pemerintahan. Yang ketiga, negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalismenya ke dalam negeri ataupun ke luar negeri untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Terus sementara itu, selain dua pendapat tadi, ada satu pendapat lagi yaitu dari pandangan ajaran Klaus-Haushofer. Dari pandangan Klaus-Haushofer yang berkembang di Jerman, ini saat negara Jerman berada di wilayah kekuasaan Adolf Hitler. Ini ada pandangan dari Klaus-Haushofer dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hokuichiu yang dilandasi pada semangat militerisme dan fasisme. Adapun dari pokok-pokoknya untuk pokok teori Haushofer pada dasarnya menurut ajaran Kejelen. Kembali lagi ke ajaran Kejelen yang di atas tadi. Seperti contohnya seperti ini. Yang nomor A, poin A, kekuasaan imperium dataran yang kelompok akan dapat mengajar kekuasaan imperium maritim
untuk menguasai penguasaan di laut. Dan yang B, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Jerman, termasuk Italia, serta Jepang dan Asia Timur lainnya. Yang poin C, yaitu rumusan ajaran Boshover lainnya, adalah sebagai berikut. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa, dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan. Seperti pokok-pokok teori Boshover pada dasarnya menganut teori Rudolf Kessler yang bersifat ekspansif atau sedikit agak peridasan ya. Terus ada lagi yang keempat adalah pandangan dari ajaran Sir Halford Mackinder. Nah, yang ini adalah teori ahli geopolitik yang didasarkan menganut konsep kekuatan. Adapun beliau juga mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat ataupun di laut. Kemudian ajarannya menyatakan barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau yang biasa dikenal dengan Eropa dan Asia, ia akan mendapat penguasaan atau kekuasaan tertinggi pulau-pulau di dunia, yaitu mencakup Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya, dan barang siapa yang dapat menguasai pulau di dunia, maksudnya pulau-pulau besar di dunia ya, negara tersebut atau wilayah tersebut akan dapat menguasai keseluruhan dari dunia. Yang kelima yaitu pandangan ajaran Cyril Walter Lighthizer dan Alfred Dermahan. Nah, kedua ahli geopolitik ini mempunyai gagasan ataupun wawasan bahari yang berada di laut. Maksudnya ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Perlu kita ketahui, kalau zaman dahulu itu perdagangan terbesar itu berada di laut. Ruang lingkup perdagangan itu berada di laut. Jadi persebaran dari barang-barang ekonomi, bahan pangan, bahan pokok lainnya seperti pakaian dan sebagainya itu didasarkan pada laut. Karena jalur darat dan jalur udara pada saat tempo dulu masih belum bisa dijangkau. Terus yang keenam ada pandangan dari ajaran W. Mitchell, terus A. Shavronsky, terus Guillaume Douhet, dan John Frederick Charles Fowler. Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori atau wawasan yang disebut dengan wawasan dirgantara, yaitu konsep kekuatan di udara yang hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkan di kandangnya sendiri. Terus yang ketujuh yaitu pandangan yang terakhir menurut ajaran Nicholas J. Spikeman. Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan teori daerah batas ataupun bisa disebut Rhineland, yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dan dalam pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi di suatu negara. Ataupun dari ajaran ini, ajaran yang ketujuh adalah ajaran yang paling fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kondisi keadaan suatu negara yang diduduknya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yang sudah siap di sebelah. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Atina Zumrotal Mujadaidah. Materi yang kedua yaitu tentang teori geopolitik. Istilah geopolitik semula sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara, pemerintah nasional hendaknya menyusun pembina politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa.
Adapun geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara. Kemudian, teori geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara dapat dipelajari kemana arah-arah perkembangan suatu negara. Beberapa pandangan para pemikir mengenai geopolitik. Sebelum pembahasan wawasan nasional, terlebih dahulu perlu pembahasan tentang beberapa pendapat dari para penulis geopolitik. Semula, geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, lalu berkembang menjadi ajaran yang melegitimasi hukum ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas sumbangsih pemikiran dari para penulis, diantaranya yaitu yang pertama, teori geopolitik kontinental. Yang pertama yaitu dari Friedrich Russell tahun 1844 sampai dengan 1904. Teori yang dikemukakannya adalah teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya, bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Dan pendapat yang kedua yaitu dari Karl Haushofer. Haushofer yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya di dunia. Untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi atas 4 kawasan benua atau pan-region dan dipimpin oleh negara unggul. Teori ruang dan kekuatan merupakan hasil penelitiannya, serta dikenal pula sebagai teori pan-regional, yaitu 1. Lebensraum atau ruang hidup yang cukup. Yang kedua yaitu autarki atau swasembada. Dan yang ketiga yaitu dunia dibagi 4 pan-region, tiap region dipimpin satu bangsa atau nation. Yang unggul yaitu pan-Amerika, pan-Asia Timur, pan-Rusia India, serta pan-Eropa Afrika. Dari pembagian daerah inilah dapat diketahui percaturan politik masa lalu dan masa depan. Untuk materi selanjutnya yaitu C. Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Ditinjau dari tatanan pemikiran atau konsepsi yang berlaku di Indonesia, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam Undang-Undang dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah unik dengan ciri-ciri demografi, antropologi, meteorologi, dan latar belakang sejarah yang memberi peluang munculnya desintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia, yaitu melalui Ikrar Sumpah Pemuda, di mana amanatnya adalah satu nusa, yang berarti keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara bersama isinya. Kebangsaan Indonesia terdiri dari 3 unsur geopolitik, yaitu 1. Rasa kebangsaan, 2. Paham kebangsaan, 3. Semangat kebangsaan. Ketiga-tiganya menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi pendorong tercapainya cita-cita proklamasi. Rasa kebangsaan adalah sublimasi dari Sumpah Pemuda dan menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani di antara bangsa-bangsa lain.
Paham kebangsaan yang merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu, serta bagaimana mewujudkan masa depannya. Ia merupakan intisari dari visi warga bangsa tentang kemana bangsa ini harus dibawa ke masa depan dalam suasana lingkungan yang semakin menantang. Dengan demikian, bahwa geopolitik hanya akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Karena tanpa itu ia tak lebih hanya permainan politik semata. Sebab wawasan kebangsaan akan membuat ikrar suatu bangsa terwujud dan bangsa yang satu dapat mewujudkan satu nusa dengan berbekal landasan satu bahasa. Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah, maka wawasan Nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi 1. Kesatuan politik. Kesatuan politik didasari pentingnya dari adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air. 2. Kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak dan ini dapat disediakan melalui proses demokratisasi. 3. Kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia sesungguhnya mewujudkan atas dasar kesepakatan, bukan atas dasar sejarah atau geografi. 4. Kesatuan Hankam. Makna utama dari kesatuan hukum adalah bahwa masalah bidang Hankam, khususnya keamanan dan pembelaan negara adalah tanggung jawab bersama. Atas dasar itulah sistem Hankam memiliki 3 ciri utama, yaitu A. Orientasi pada rakyat, B. Pelibatan secara semesta, dan C. Digelarnya di wilayah Nusantara secara kewilayahan, yang maknanya tiap unit wilayah harus diupayakan agar dapat menggalangkan ketahanan masing-masing. Nama saya Anisiati. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, apa saja sih unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu? Nah, ada 5 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu wujud wilayah, tata organisasi, tata kelengkapan organisasi, isi wawasan Nusantara, dan tata laku wawasan Nusantara. Nah, yang pertama, batas wilayah Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan, serta dihubungkan oleh perairan. Di dalamnya, letak geografis negara berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa saja sih 2 benua itu? 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang kedua yaitu tata organisasi, meliputi kedaulatan negara, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Dan selanjutnya yaitu tata kelengkapan organisasi. Yaitu apa sih tata kelengkapan organisasi? Yaitu kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh rakyat yang mencakup partai politik dan organisasi untuk mewujudkan demokrasi yang ideal. Nah, yang keempat yaitu isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara ini adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita satu kesatuan sosial budaya. Nah, dalam arti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1 tertib sosial dan 1 tertib hukum. Nah, yang kelima yaitu tata laku wawasan Nusantara, mencakup 2 segi, yaitu batiniah dan lahiriah. Nah, tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah, isi yang terdiri dari tata laku, batiniah, dan lahiriah. Nah, teman-teman, cukup sekian materi tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Materi selanjutnya F.
Peranan geopolitik dalam wawasan Nusantara. 1. Peranan wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia adalah A. Wawasan Nusantara dijadikan konsep untuk pembangunan infrastruktur, pertahanan negara serta keamanannya, dan pembangunan kewilayahan. B. Wawasan Nusantara dijadikan konsep sebagai pandangan politik, kesatuan politik, sosial, dan budaya. C. Wawasan Nusantara dijadikan kekuatan dalam bidang politik dan persatuan dan kesatuan NKRI. D. Wawasan Nusantara dijadikan konsep untuk batas-batas negara agar tidak terjadi sengketa dari negara-negara tetangga. E. Pemahaman terhadap wawasan Nusantara menjadikan Indonesia kuat dalam bidang ekonomi karena memanfaatkan posisi Indonesia yang strategis. F. Wawasan Nusantara dijadikan konsep untuk pelestarian budaya yang merupakan aset yang tak ternilai harganya. G. Wawasan Nusantara dijadikan konsep pemerataan pendidikan yang difokuskan kepada rakyat yang bermukim di daerah 3T. H. Wawasan Nusantara dijadikan konsep untuk pelaksanaan kehidupan berpolitik. Tentang perkembangan geopolitik pra, masa, dan pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dingin, era ini ditandai dengan kontes penyebaran pengaruh dan kontrol terhadap negara-negara lain serta sumber daya strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kontes antar keduanya yang lebih dikenal dengan kontes ideologi ini menyebabkan sistem dunia menjadi bipolar. Geopolitik pada masa ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sistem dunia yang bipolar tersebut dan bagaimana kedua negara besar tersebut menyebarkan pengaruhnya satu sama lain. Runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya kontes ideologi antar kedua negara tersebut. Hal tersebut menyisakan Amerika Serikat menjadi pemenang tunggal dalam kontes tersebut. Tak salah kemudian jika Fukuyama menyatakan berakhirnya Perang Dingin merupakan the end of history, yaitu era ketika kontes ideologi liberalisme dan komunisme berakhir dan menyisakan liberalisme sebagai ideologi yang lebih baik. Berakhirnya Perang Dingin tak hanya menyisakan liberalisme sebagai ideologi tunggal, namun juga mengubah tatanan dunia yang semula bipolar menjadi multipolar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa yang nantinya diprediksi akan mampu mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pada tahun 1990-an, saat Perang Dingin berakhir, terjadi Perang Teluk yang melibatkan Irak dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasca Perang Teluk ini, menurut Presiden Amerika Serikat, disebut sebagai era New World Order. Era New World Order ini, yang juga merupakan era berakhirnya abad ke-20, tak lagi diwarnai konflik-konflik perebutan wilayah atau pengaruh antar superpowers. Selain karena era New World Order ini hanya menyisakan Amerika Serikat sebagai the only superpowers, menurut Samuel Huntington dalam tesisnya yang terkenal yaitu The Clash of Civilization, konflik-konflik masa depan tidak lagi ideologi atau konflik ekonomi, melainkan konflik antar peradaban. Geopolitik terkadang dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara yang perumusan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan definisi ini dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik sudah lagi tak relevan, mengingat sekarang ini banyak bermunculan aktor-aktor non-negara dan juga isu-isu yang berkembang tak lagi menyangkut hak politik saja, melainkan juga law politik. Tetapi kalau geopolitik dipahami sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan pandangan komprehensif,
mengenai peta politik dunia, dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik masih relevan. Kalau dalam era abad ke-19 geopolitik cenderung dipahami sebagai imperial knowledge, hal itu dikarenakan adanya kesadaran bahwa dunia yang ditempati oleh negara-negara pada waktu itu merupakan closed political space, seperti yang dinyatakan oleh Mark Hinder. Kemudian di era Perang Dingin, geopolitik digunakan untuk menjelaskan kontes ideologi antara dua superpowers atau Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena pada waktu itu Perang Dingin diwarnai oleh perebutan pengaruh antar keduanya, sehingga dibutuhkan semacam geostrategi untuk dapat memenangkan kontes tersebut. Dan di era New World Order, ketika negara tak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional karena banyak bermunculannya non-state aktor seperti MNC atau NGO dan lain-lain. Dan isu-isu yang dibahas juga mulai bergeser. Dan isu-isu high politik ke low politik menyebabkan fokus kajian geopolitik ini senantiasa berubah. Geopolitik menyangkut tentang bagaimana konteks keruangan atau spasial mempengaruhi perilaku negara-negara di dunia untuk bertarung dalam politik internasional.